golongan orang-orang munafik. Munafik pada sikap dan perilaku. Berapa jumlah orang munafik di Madinah? Kalau bicara selalu dusta, kalau berjanji dia khianat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Di episode kita ke-63, seperti biasa kita akan kembali membahas ataupun kita akan kembali mentadaburi Al-Quran. Kira-kira di episode ke-63 ini, yaitu di surah Al-Munafikun, apa saja manfaat yang bisa kita ambil, apa saja manfaat yang bisa kita petik ya dari surah Al-Munafikun ini. Dan seperti biasa, Widya sudah bersama dengan Ustadz Zamak Syarihas Balataib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini kita membahas mengenai surah Al-Munafikun ya Ustadz ya. Tapi memang di surah-surah sebelumnya kita sudah banyak juga menyinggung soal karakteristik ataupun juga bagaimana sifat dari kaum munafik ini Ustadz ya. Dan ini secara khusus di surah Al-Munafikun. Langsung saja sahabat Al-Quran ke poin pertama, kita akan bahas mengenai karakteristik kaum munafik dan bantahan atas mereka. Bagaimana Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Al-Munafikun sesuai dengan namanya Munafikun, tentunya surah ini bercerita tentang golongan orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini memang hanya dikenal dalam sejarah Islam di periode dakwah di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah. Di Mekah tidak ada orang munafik. Kenapa? Karena di Mekah Muslim adalah minoritas. Di mana-mana Muslim jadi minoritas, maka tidak akan ada kelompok munafik. Karena mereka tak perlu menyembunyikan kekufurannya, kalau bisa menampakkannya terang benderang. Nah, tentunya apa arti munafik? Ya, dan dari mana kata ini diambil? Kalau dalam bahasa Arab, kata munafik itu diambil dari akar kata nafuqa. Nafuqa ini adalah sejenis biawak, gurun, yang punya sebuah kebiasaan. Kebiasaannya apa? Dia membuat sebuah lubang di tanah, tapi keluar dari lubang yang berbeda. Kebiasaan ini kemudian dipinjam untuk menggambarkan karakter orang yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Zahirnya berbeda dengan yang tersimpan dalam hatinya. Maka dari itu kemudian orang-orang munafik kemudian diidentikan dengan 3 karakter. Kalau bicara selalu dusta, kalau berjanji dia khianat. Kalau kemudian dia berikan amanah khianat, kalau berjanji dia akan ingkari janji-janji tersebut. Nah, keberadaan orang munafik di Madinah ini sebenarnya keberadaan yang cukup panjang. Kenapa? Karena sampai Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia, belum habis jumlah orang munafik. Tetapi orang munafik ini akan berani menunjukkan eksistensinya terang benderang di saat umat Islam dalam kondisi lemah. Saat umat Islam dalam kondisi lemah, disitulah orang munafik menunjukkan keberadaan mereka terang-terangan. Tapi di saat umat Islam kuat, solid, bersatu, maka orang munafik walaupun ada akan mengurungkan niatnya untuk tampil terang benderang. Maka dari itu kalau kita melihat di zaman Nabi, sejarah kemunafikan itu mungkin bisa kita bagi menjadi 3 periode. Periode pertama, munculnya kemunafikan awal. Ya. Pada masa itu, orang-orang munafik belum bisa membaca peta kekuatan umat Islam. Sehingga mereka itu, satu sisi mulai mengganggu umat Islam, mulai menyebar fitnah dan adu domba di tengah umat Islam, tetapi mereka belum bisa membaca dengan pasti seberapa besar kekuatan umat Islam. Jumlah kaum munafik pada saat itu lebih banyak dari umat Islam atau bagaimana Ustaz? Ini sangat sulit untuk bisa dideteksi. Ya, karena Nabi Muhammad SAW pernah dalam sebuah riwayat menyampaikan Nabi membocorkan
sekitar 29 nama tokoh munafik di Madinah, ya, kepada sekretaris pribadinya, Hudzaifah ibnul Yaman. Tapi 29 nama itu kan nama-nama tokoh. Artinya yang anggotanya juga ada, kan begitu. Tetapi istilah mengenal munafik sama seperti kita disuruh untuk membaca isi hati orang. Ini kan sulit. Ya, sulit. Makanya tidak pernah diketahui dengan pasti berapa jumlah orang munafik di Madinah. Ya, tapi tokoh-tokohnya yang dari ucapannya, dari statementnya, dari sikap dan perilakunya, Nabi bisa petakan 29 nama tadi. Nah, fase awal kemunculan kaum munafik ini mulai dari perang Badar hingga bisa dikatakan perang Uhud. Di perang Badar umat Islam menang. Sehingga orang munafik itu sudah bisalah memetakan kekuatan umat Islam ini seberapa rupanya. Ketika umat Islam menang, mereka sudah tahu ini yang kuat, ini yang bahaya, ini yang apa. Nah, di fase kedua orang munafik itu kapan? Setelah kekalahan umat Islam di perang Uhud. Bahkan bisa kita katakan, boleh jadi kalahnya umat Islam di perang Uhud tak bisa lepas juga. Karena sebagian orang munafik mungkin sudah masuk ke dalam saf umat Islam. Sehingga terjadi pelanggaran terhadap instruksi Nabi. Nabi mengatakan pada para pemanah, jangan turun. Tapi kemudian terpecah konsentrasi. Boleh jadi orang munafik sudah masuk ketika itu di tengah-tengah umat Islam. Nah, sampai kapan? Ini diperkirakan hingga perang Tabuk. Hingga perang Tabuk. Hingga perang Ahzab. Hingga perang Ahzab. Setelah perang Parid atau perang Ahzab ini, sampai Nabi Muhammad meninggal, ini sudah masuk fase kelemahan orang-orang munafik. Nah, kalau kita baca surah Al-Munafiqun ini dari awal hingga akhir, yang jumlah ayatnya hanya 11, kita bisa merasakan surah ini memang turun di momen kemunafikan sedang kuat-kuatnya. Artinya bukan di fase awal, bukan di fase akhir. Ya, kalau fase akhir itu seperti surah At-Taubah, surah Al-Maidah. Ini cerita tentang orang munafik. Tapi sudah di fase mereka itu sudah hampir nggak punya kuasa lagi. Pengaruh mereka sudah makin kecil. Tapi kalau kita baca isi surah Al-Munafikun, kita akan rasakan munafik hampir masuk ke dalam ring satu kekuasaan. Ini yang digambarkan. Kita awali misalnya dari beberapa karakteristik yang digambarkan di surah ini. Ayat pertama Allah katakan, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun." Di sini tegas dikatakan, apabila orang munafik datang kepadamu. Coba bayangkan, orang munafik sudah berani datang kepada Nabi. Bukan Nabi mendatangi munafik, tapi orang munafik yang justru datang masuk. Mencoba untuk menerobos ring satu. Kita tahu Nabi itu selalu kemana pergi ada Abu Bakar, ada Umar. Tapi orang munafik digambarkan di surah ini, datang munafik dan mereka kemudian menggunakan sumpah palsu untuk bisa mendapatkan kepercayaan Nabi. Apa yang mereka buat? Nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi kau adalah utusan Allah. Itu kata orang munafik. Tapi apa bantahan Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu kau Muhammad adalah utusan Allah. Tapi Allah mengatakan wallah yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Tapi Allah bersaksi, sumpah dan kesaksian orang munafik itu adalah dusta. Jadi di sini ingin digambarkan salah satu senjata dan atribut yang selalu digunakan orang munafik untuk mengelabui umat Islam adalah mereka suka sekali menjual sumpah. Kita sebagai orang Islam ini kan takut kalau kita bersumpah kemudian kita langgar isi sumpah, konsekuensinya di hadapan Allah itu begitu besar. Tapi bagi munafik,
selama sumpah itu bisa menutup kedok mereka, selama sumpah itu bisa menutupi tipu muslihat dan konspirasi yang mereka buat, maka gunakan sumpah. Begitu terdesak, pakai sumpah. Enggak, demi Allah. Tidak, demi Allah. Maka, orang-orang yang sudah terbiasa mempercayai orang yang bersumpah, kita akan singkirkan keraguan itu. Makanya, bahayanya kelompok munafik yang mengobral sumpah ini apa? Kalau kebanyakan orang sudah biasa mengobral sumpah, sumpah pun kehilangan nilainya. Ya, kalau kita lihat sekarang, orang bersumpah di pengadilan pun tak takut dia berbohong dalam sumpah. Kalau setiap sumpah tidak lagi bisa jadikan pegangan, apa yang bisa kita pegang? Maka ini menjadi penting. Yang pertama, Allah katakan, ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka jadikan sumpah mereka sebagai perisai. Ini tidak ibarat orang dulu kalau berperang, yang penting pedang sama perisai. Kalau perisai digunakan untuk menangkis pukulan dari musuh. Nah, Allah ingin gambarkan mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai untuk menghilangkan keraguan-raguan di hati orang beriman bahwasanya mereka itu munafik. Nah, jadi di sini bukan perkara mudah untuk bisa mengidentifikasi dan mengenal orang munafik dengan karakternya. Karena mereka itu begitu tersembunyi, kemudian mereka itu saling menutupi ya, rahasia masing-masing demi satu tujuan yang sama. Apa tujuan mereka? Fasaddu an sabilillah. Sumpah diobral tujuannya supaya mereka bisa menghalang-halangi orang kembali ke jalan Allah. Makanya di sini kalau kita baca ayat ini memang menggambarkan pantaslah munafik itu disebut musuh dalam selimut. Dan kita istilahnya ketika beristirahat kita gunakan selimut kita, terbayang kita adalah ketenangan, kenyamanan. Ternyata ada orang yang siap untuk menikam kita dalam. Itulah gambaran bagaimana kewaspadaan tentang keberadaan kelompok munafik ini tetap harus dipelihara dan dijaga, khususnya di masa lemahnya umat Islam. Lemah umat Islam artinya apa? Ekonominya lemah, kemajuan teknologinya lemah, ya sosial, ikatan sosialnya pun lemah, sehingga mudah diadu domba. Ya, di tengah-tengah era kelemahan kita ini, tentunya orang munafik ini bisa berani untuk menunjukkan jati diri mereka dengan seterang-terangnya. Kenapa mereka berani untuk melakukan itu? Allah analisa dan Allah kasih gambaran. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Orang munafik itu beriman, lantas kemudian ketika mereka beriman, iman itu tidak masuk ke relung kalbunya. Iman itu sekedar atribut. Iman itu sekedar bentuknya pakaian pakai baju koko atau pakai sorban atau pakai jilbab, ya. Tapi iman bukanlah sesuatu yang diyakini dalam hati. Sehingga ketika iman diidentikan dengan kostum, summa kafaru, dalam diri mereka mudah saja membuka baju koko diganti dengan baju yang lain, membuka jilbab diganti dengan penampilan lain. Summa kafaru, mereka kemudian menutupi keimanan itu. Apa yang terjadi? Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Karena mereka menganggap agama bukan sesuatu yang penting. Agama bisa ditukar dan diganti seperti seorang mengganti pakaian. Akhirnya terbentuklah dalam hati mereka menganggap rendah agama. Jadi kebanyakan orang munafik ini orang yang tidak beragama dalam pengertian yang sebenarnya. Agama sekedar ya mungkin identitas di KTP, ya. Tapi dalam pengalaman sehari-hari tidak. Ya, artinya mungkin dari sisi pekerjaannya, dari sisi pemikirannya nggak ada yang kemudian berpikir yang kubuat ini halal atau haram, baik atau buruk, Allah ridho atau Allah murka. Nggak pernah terpikir oleh orang munafik
pertimbangan-pertimbangan seperti yang menjadi pegangan dan perhatian orang-orang yang beriman. Nah, ciri yang berikutnya apa? Allah katakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Kalau kau melihat mereka, tubuh mereka begitu mengagumkanmu. Jika mereka berkata, kau dengar tutur kata mereka seakan-akan mereka kayu yang tersandar. Artinya apa? Ayat ini menggambarkan orang munafik fokus kepada aspek yang nampak. Penampilan. Cover. Ini mereka sangat peduli. Ketika orang lihat, wah luar biasa penampilannya. Tapi isi dalam kopong. Isi hati kotor. Maka ini salah satu penyebab. Kenapa bisa muncul fenomena kemunafikan? Orang yang terlalu fokus kepada tampilan luar tanpa berupaya untuk membenahi tampilan dalam, maka di sini kemudian menjadi ciri kemunafikan. Namun, walaupun tampilan luarnya begitu menakjubkan, Allah gambarkan kondisi batin mereka, kondisi mental mereka yang tidak dapat dilihat dari luar. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menganggap semua teriakan ditunjukkan kepada mereka. Jadi di balik penampilan yang nampak wah, hebat, tapi mereka dihantui ketakutan. Kapan kedok kita ketahuan? Ada juga rasa takut, Ustaz, ya? Kapan sandiwara ini terbongkar? Oke. Jadi sehingga setiap kali ada orang ingin menyampaikan sesuatu, mereka khawatir, jangan-jangan aku ketahuan ini. Maka di sini Allah katakan, humul adu, mereka itulah musuh sebenarnya. Fahzarhum, hati-hatilah kepada musuh ini. Qatalahumullah anna yu'fakun. Bagaimana mereka dapat berpaling dari kebenaran, semoga Allah binasakan mereka. Jadi ini kalau kita lihat, seperti saya katakan tadi, deskripsi tentang kaum munafik menggambarkan munafik tengah berada di era kekuatan mereka. Sehingga walaupun mereka di masa kekuatan, tapi tetap saja ketika iman tidak ada dalam hati, maka kita menjadi keropos. Kita menjadi kopong. Ya, cepat sekali seorang yang tidak punya pegangan agama untuk stres, untuk depresi, ketika muncul satu masalah, frustasi, ya, maka dari itu di sini Allah katakan sebenarnya bagaimana cara supaya hati itu tak kopong. Hati itu tak kopong dengan kita perbanyak istighfar dan zikir. Tapi kedua solusi ini juga diabaikan oleh orang-orang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah beriman agar Rasul memohonkan ampunan bagi kalian, mereka membuang muka dan engkau melihat mereka berpaling dengan sombong. Kesombongan itu adalah penghalang utama masuknya hidayah. Karena Allah katakan berulang-ulang dalam Al-Quran, Allah akan palingkan kebenaran dari orang-orang yang sombong. Jadi orang sombong itu ketika melihat kebenaran, dia nggak akan mau menerima kebenaran itu. Kenapa? Apalagi kalau kebenaran itu berkontradiksi dan bertabrakan dengan kepentingan dunia dia. Pasti tak akan terima. Nah, untuk itu di sini kita lihat Rasulullah mereka abaikan. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama aja Muhammad, mau kau mohonkan ampunan untuk munafik atau kau tak mohonkan ampunan untuk mereka, Allah takkan pernah ampuni mereka. Na'udzubillah. Nah, di sini perlu untuk kita pahami, dalam Islam kemunafikan itu ada dua macam. Ada kemunafikan dalam akidah. Kemunafikan dalam akidah inilah yang paling bahaya.
Apa pengertian kemunafikan dalam akidah? Sebenarnya dia kafir. Tapi karena dia tinggal di tengah-tengah orang Islam, maka dia pura-pura bersandiwara menjadi muslim. Oke. Kenapa? Yang terjadi di zaman jahiliyah itu, Ustaz. Di zaman jahiliyah, dan ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Artinya akan tetap ada di setiap zaman orang tak suka sama Islam. Benci melihat orang pakai kerudung. Benci lihat orang mungkin pakai baju yang menunjukkan atribut keislaman. Tetapi karena dia tinggal di tengah masyarakat mayoritas muslim, dia nggak berani frontal. Maka dengan cara munafik tadi, disembunyikan kebencian itu, tapi coba merusak Islam dari dalam. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, innal munafikin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik dalam akidah, merekalah yang akan ditempatkan di tempat paling rendah di api neraka kelak. Ya. Tapi ada munafik yang kedua. Apa itu? Munafik pada sikap dan perilaku. Pertanyaannya, munafik yang pertama ini Islam? Enggak. Oke. Ini udah keluar dari Islam. Walaupun nampaknya KTP-nya Islam. Tapi munafik yang kedua, munafik pada perilaku dan sikap, ini orang yang Islam. Tetapi karena lemah imannya, jadi bersikap dan perilaku sehari-hari seperti munafik. Obral janji, dikasih amanah, dia khianat. Kalau bicara suka bohong. Sholat dia? Sholat. Yakin dia Islam agama benar? Yakin. Tetapi karena lemah imannya, maka ini terbawa kemunafikan itu tercermin pada sikap dan perilakunya. Nah, yang dimaksud Allah, Allah tak akan ampuni mereka. Di sini munafik golongan yang pertama, bukan golongan yang kedua. Karena kita saja, ya kadang-kadang kita merasa, ya Allah, kok aku seperti jatuh kepada sifat orang munafik. Dan memang orang yang beriman perlu khawatir setiap saat. Jangan-jangan kita jatuh kepada sikap dan perilaku orang munafik. Tapi sebaliknya, orang munafik tulen gak pernah takut dirinya jadi munafik. Jadi ada sebuah kisah. Ketika Huzaifah ibnul Yaman, sekretaris pribadi Nabi, disampaikan oleh Nabi 29 nama orang-orang munafik. Setelah itu Umar bin Khattab menghadap Huzaifah. Huzaifah, ada apa Umar? Ada nggak namaku disebut Nabi? Coba bayangkan, ini sosok Umar bin Khattab. Kalau ada orang dari umat Nabi Muhammad setelah Abu Bakar yang paling kuat imannya, ya pasti Umar, kan begitu. Ya. Tapi Umar pun khawatir dirinya munafik. Ya kita pun kadang-kadang berjanji, ya nggak kita tepati, kan kita agak khawatir juga. Jangan-jangan aku ini munafik, kan begitu. Tetapi bukan dimaksudkan dalam ayat ini. Karena ayat ini merujuk kepada munafik tulen yang dalam pengertian menyembunyikan permusuhan kepada Islam dengan pura-pura masuk Islam dengan tujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan inilah sebahaya-bahayanya musuh. Kalau kita melihat, ada di antara orang munafik di zaman Nabi yang seperti itu juga. Humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Mereka lah orang-orang yang mengatakan, udah tak usah kasih sumbangan untuk Nabi. Tidak usah kasih sumbangan untuk orang miskin. Ini termasuk orang-orang munafik di zaman Nabi. Ketika ada orang kaya mau berderma, mau bersedekah, mau berzakat, orang munafik justru memanas-manasi mereka. Udah nggak usah untuk Nabi itu, nanti Nabi dimakannya pula duit itu. Dengan hal-hal seperti itu, sehingga orang-orang yang lemah imannya kemudian mulai bertanya, oh iya ya, ya. Ini seperti kalau kita lihat dewasa ini sedang ada sorotan untuk beberapa lembaga filantropi dengan alasan, gaji pengurusnya besar-besar kali. Nah, kalau kita lihat realitas saat ini bisa menjadi bola api yang liar
kalau kemudian tidak segera diklarifikasi didudukkan. Kenapa? Karena nanti orang dengan alasan seperti itu akhirnya nggak mau nyumbang lagi. Iya. Ya, dianggap semua lembaga filantropi itu sama aja. Sama aja. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini juga bagian dari tipu daya untuk memprovokasi agar kemudian orang-orang yang rajin berderma, orang-orang yang rajin untuk beramal soleh, kemudian meninggalkan kebiasaan baik itu dengan alasan ini nanti disalahgunakan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di sini di zaman Nabi mereka sudah mulai melakukan hal yang demikian. Bagaimana supaya Nabi Muhammad tak bisa bergerak? Boikot. Provokasi orang agar jangan sumbang. Kalau orang miskin ini tak ada yang menyumbang, maka mudah untuk digerakkan dan lain sebagainya. Di sini kalau kita lihat, maka dari itu para hadirin, di penutup surah Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam bimbingan kepada orang-orang beriman. Namun sebenarnya bimbingan ini secara tidak langsung ingin menelanjangi orang munafik juga. Karena sifat orang beriman selalu kontras dengan sifat orang munafik. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Artinya apa? Orang-orang munafik, harta mereka, anak mereka membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Maka wahai orang beriman, jangan tiru mereka. Itulah kira-kira Allah ingin sampaikan kepada kita. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang hartanya, anaknya membuat dia lalai mengingat Allah, faulaika humul khasirun. Maka mereka akan masuk golongan yang rugi luar biasa. Rugi luar biasa. Kenapa? Karena tentunya kerugian itu ketika kita mengarahkan harta kita, ya, anak-anak kita yang seharusnya bisa menjadi sebab keselamatan kita, tapi justru ketika kita tidak belanjakan mereka atau menjadi penghalang bagi kita mengingat Allah, maka ini akan menjadi sebab kerugian bagi kita. Nah, maka dari itu penutup surah kembali Allah katakan, nanti di akhirat kelak semua orang saat menjelang datangnya sakratul maut semuanya akan menyesal dan berandai-andai bisa dihidupkan kembali agar bisa bersedekah. Termasuk orang munafik. Orang munafik yang hidup di dunia memprovokasi orang jangan sedekah, nyinyirin orang sedekah, ngejek-ngejek orang yang bersedekah. Nanti pada saat sakratul maut mereka pun mengatakan, ya Allah balikkan sebentar, aku mau sedekah. Di saat itu manggil ya Allah begitu ya Ustaz. Ya. Maka di sini wa anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah dari apa yang kami berikan rezeki kepadamu min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum salah seorang di antara kalian meninggal dunia. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kenapa enggak kau mundurkan ajalku ya Allah? Ya, untuk apa? Supaya aku bisa bersedekah. Supaya aku bisa menjadi bagian dari orang-orang soleh. Maka di sini tentunya kalau dikaitkan dengan kajian psikologi, orang munafik itu seperti punya kepribadian yang ganda. Satu sisi dia menunjukkan ya keimanannya, ketakwaannya, sholat dia panjang-panjang kalau ditengok orang. Tapi di sisi lain, dia justru sangat benci kepada Islam, sangat berupaya untuk menjatuhkan Islam, bahkan memprovokasi orang untuk tidak melakukan ibadah-ibadah Islam, walaupun di akhir hayatnya orang munafik juga akan menyesali apa-apa yang telah dibuat dan dilakukannya. Oke, baik. Nah, untuk surah Al-Munafikun tadi sudah selesai ya dibahas oleh Ustadz, dan tadi sudah disebutkan juga bagaimana karakteristik dari kaum munafik ya, seperti itu sahabat Al-Quran. Dan tentunya kita juga sebagai umat muslim harus menghindari ya Ustadz ya, agar kita tidak termasuk dari kaum-kaum munafik ini. Dan memang kalau apalagi di zaman sekarang juga
pergaulan ini mempengaruhi juga ya Ustadz ya, agar kita Ya, kemudian ya. tidak terjebak dalam kaum munafik itu tadi sahabat Al-Quran. Oke, makasih banyak Ustadz untuk kemudian pembelajarannya di episode kali ini, membuat kita jadi harus makin lebih berhati-hati ya sahabat Al-Quran. Seperti biasa, video aja kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Kita pasti akan kembali lagi di episode selanjutnya untuk membahas surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.